warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nikmatul Baror. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap ketiga dari LPTK UIN Raden Mas Said di Surakarta. Hari ini saya akan melakukan PPL yang kedua dengan materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kelas 3 semester yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas, lalu ke samping, lipat muka dada, duduk dengan rapi, tangan diangkat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Berarti alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan melakukan pembiasaan dengan membaca surat-surat pendek. Yuk kita awali dengan membaca surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Sudah siap? Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang tahu atau masih ingat materi kita minggu sebelumnya? Ayo Mbak Intan. Sebelum pas sesudah? Oke, materi kita minggu sebelumnya adalah tentang zikir dan doa sesudah sholat. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Titik 1, 2, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Kenapa kok kita harus belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ketika mampu membuat kesimpulan dan mempresentasikan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
tentang materi apa? Kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, apa saja sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama. Nanti saya akan memutarkan video pembelajaran yang berisi tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kalian melihat video pembelajaran, kalian nanti berdiskusi secara kelompok. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, hasil diskusinya kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik yang nanti akan saya bagikan. Kemudian setelah kalian menuliskannya, setiap kelompok nanti harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, anak-anak semuanya, silakan memperhatikan ke depan. Akan saya putarkan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oke, semuanya sudah melihat tayangan video pembelajaran? Sudah jelas? Sudah, oke. Kalau sudah jelas, Bu Iva, sekarang bagian yang mau bertanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail? Ibunya tadi namanya siapa? Siti Hajar. Apa yang dilakukan Siti Hajar ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan? Ayo, Mbak Intan. Iya, ya, apa yang dilakukan Siti Hajar adalah berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Iya, pintar sekali. Yang dilakukan Siti Hajar ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan adalah berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek. Proyeknya apa sih, Bu? Proyeknya adalah nanti kalian menyusun kartu-kartu yang sudah saya siapkan. Kartu-kartu ini berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban tentang materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tugas kalian adalah menyusun kartu-kartu ini yang berisi pertanyaan dan jawaban tadi di lembar kerja peserta didik kelompok, ya. Jadi kalian susun pertanyaan dan jawabannya, kemudian kalian tempelkan di lembar kerja peserta didik ini. Kalian diskusi mana yang berupa pertanyaan, mana yang berupa jawaban. Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, saya bagikan kartu-kartunya dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, silakan dikerjakan sekarang. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, sudah selesai Mbak dibacakannya? Sudah. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah benar antara pernyataan dan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, boleh ke tempatnya. Kita beri aplaus untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, silakan untuk kelompok berikutnya. Oke, semua sudah mempresentasikan hasil
diskusinya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal secara individu. Kalau tadi mengerjakan secara kelompok, sekarang mengerjakan secara individu. Akan saya bagikan soalnya di lembar kerja peserta didik individu. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, silakan dituliskan nama dan kelasnya. Jangan lupa ya, dituliskan nama dan kelasnya. Identitasnya jangan sampai lupa. Kalau sudah selesai menuliskan identitas, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dari kelompok 1 dulu, silakan dikumpulkan soalnya. Saatnya kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sih? Oke, yang pertama, ketika Nabi Ismail, ya, ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, kira-kira bagaimana sikapnya? Ikhlas. Iya, ikhlas karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ketika Nabi Ismail masih bayi, kemudian karena ditinggalkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kehausan di tengah gurun pasir. Kemudian Siti Hajar harus berlari-lari ya mencari air dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ketika itu terjadilah sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Ismail sedang menangis, kakinya menghentak-hentakkan tanah. Tiba-tiba keluarlah air. Air itu keluar dan sampai sekarang masih bisa kita menikmatinya. Kira-kira air apa itu tadi? Benar sekali. Air yang keluar itu adalah air Zam-Zam. Kemudian hari ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, kita peringati sampai saat ini, yaitu hari apa? Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Oke semuanya, hari ini kalian luar biasa. Yang masih belum bersemangat ya, saya harap minggu depan kalian lebih bersemangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Materi kita minggu depan masih tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail